Pak Menpan dan hadirin semua yang kami hormati, sebelum dimulai izinkan kami secara singkat melaporkan kegiatan pada sore hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini Kementerian PAN dan RB sedang menyusun kebijakan atau merumuskan kebijakan sistem kerja ASN di masa disrupsi dan new normal. Nah, untuk keperluan tersebut, kami merasa perlu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dan pada sore hari ini kami ingin mendengarkan masukan dari 4 narasumber. Yang pertama adalah Profesor Eko Prasojo, yang kedua adalah Bapak Alex Denny, dan ketiga Bapak Pambudi, dan Bapak terakhir Bapak Renat Kasali. Ini adalah tokoh-tokoh yang sudah kita ketahui bersama reputasinya dan tentu kita mengharapkan masukan-masukan yang sangat berharga dari beliau. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati khususnya para pembicara pada siang hari ini, yang tidak kami sebut satu persatu untuk menyingkat waktu, dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Lembaga, Sekretaris Daerah, paguyuban, dan teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih bahwa di tengah-tengah suasana konsolidasi COVID-19 ini, sejumlah daerah sudah mulai menerapkan transisi PSBB maupun tahapan-tahapan normal. Kemudian kami kemarin diundang Bapak Presiden dalam rapat terbatas juga mencermati gelagat perkembangan dan dinamika selama PSBB dan pandemi COVID ini. Sehingga perlunya ke depan dibangun sebuah tata kelola birokrasi yang tentunya harus menerapkan tatanan baru dengan protokol kesehatan. Saya kira ini hal-hal yang perlu kita catat. Yang kedua, kita kembali lagi bahwa Kementerian PAN RB tetap akan terus menjalankan visi misi Indonesia Maju, sebagaimana merupakan visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, yang visinya adalah terwujudnya Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan landasan gotong royong. Kemudian beberapa poin-poin arahan yang menjadi skala prioritas Bapak Presiden dalam konteks diskusi kita adalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penyederhanaan birokrasi. Kaitan poin keempat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh sekjen, sestama, sesmen, dan sekda-sekda yang sampai bulan Juni ini sudah mendekati 60% selesai. Dan sebagaimana rapat yang dipimpin oleh Bapak Wapres, bahwa diharapkan pada bulan Desember ini sudah selesai secara keseluruhan, sehingga tahap-tahap berikutnya nanti akan ada sejumlah hal yang harus terus kita perbaiki, termasuk tunjangan, termasuk insentif, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini yang ingin kami respon, dan mohon maaf bagi kementerian, lembaga, maupun daerah yang belum selesai untuk reformasi birokrasi ini. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menunda dulu tunjangan kinerjanya bagi teman-teman ASN di kementerian, lembaga, instansi yang ada. Jadi pengertian penyederhanaan birokrasi dalam upaya untuk jangka pendek kemarin sebelum ada pandemi COVID ini adalah mempercepat kementerian, lembaga, dan daerah memberikan perizinan agar investasi pusat dan daerah berjalan dengan baik, dan pertumbuhan daerah serta pertumbuhan pusat itu akan tumbuh dengan cepat. Juga yang kedua adalah mempercepat memberikan layanan publik di semua kementerian, lembaga,
yang ada. Di sisi lain kami juga sudah mempersiapkan sebuah roadmap untuk rencana perpindahan ASN di tingkat kementerian lembaga di rencana ibu kota baru nanti. Yang saya cukup optimis tahun 2024 ini akan juga sudah bisa terlaksana dengan berbagai tantangan dan permasalahan dari beberapa langkah-langkah menghadapi pandemi COVID ini. Jadi dalam konteks penyederhanaan birokrasi, kami hanya mengingatkan kembali bahwa ini adalah merampingkan sebuah struktur organisasi dan pengalihan sejumlah jabatan, kemudian membangun pola pikir sebagaimana arahan Bapak Presiden, yang pola pikir eselon dirubah menjadi pola pikir lebih fungsional. Kami sudah jalan mulai November 2019, mencoba melihat proses penyederhanaan birokrasi di sebuah negara kecil seperti Singapura, sebuah negara menengah seperti Korea Selatan, dalam rangka untuk membangun profesionalitas ASN kita yang ada ini. Bapak sekalian, sebenarnya kata new normal memang sudah kita kenal pada tahun 2007 ketika sejumlah perusahaan harus beradaptasi kepada kebiasaan baru sebagai akibat daripada adanya krisis ekonomi dan krisis yang ada dari resesi pada saat itu. Dan sekarang memang harus kita punya perasaan yang sama, bahwa ini pada kondisi negara kita yang belum normal secara penuh karena ada pandemi COVID ini. Harus konsolidasi di bidang anggaran, konsolidasi dalam rangka penyusunan kerja, kemudian hal-hal lain yang tentunya harus kita cermati bagaimana arah daripada kebijakan pemerintah ke depan. Reformasi di bidang kesehatan penting. Dari pandemi COVID ini ternyata ada sesuatu hal yang harus ditata kembali dari berbagai aspek kesehatan yang ini sudah menjadi perhatian kita bersama. Tentunya daerah-daerah tujuan wisata, masalah investasi juga harus menjadikan perhatian kita bersama, termasuk dalam konteks reformasi kondisi sosial, dan juga negara kita masuk dalam kategori rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana-bencana seperti pandemi COVID, sehingga perlu kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis, khususnya pemerintah pusat dan daerah harus sinergi dengan kementerian lembaga termasuk swasta, dan kami ingin ASN itu harus mampu menjadi penggerak, mengorganisir, tegak lurus untuk bisa menjalankan perintah pimpinan, baik mulai presiden sampai kepala desa, kepala kelurahan. Bapak Presiden juga sudah membentuk gugus tugas. Saya kira gugus tugas inilah yang saya kira harus terus kita cermati bersama, dan ASN juga harus terus mengikuti berbagai hal-hal termasuk apa yang sudah menjadi keputusan gubernur daerah, bupati, wali kota daerah dalam konteks PSBB maupun sudah masuk pada masa transisi atau tidak. Bapak sekalian, new normal yang sekarang ini berbeda dengan new normal akibat krisis atau resesi ekonomi yang lalu. Pandemi COVID ini yang melanda dunia mendadak memaksa harus merubah hampir seluruh tataran kehidupan dan kebiasaan kita, tidak terkecuali juga dalam birokrasi pemerintah. Yang simpel saja saya kira seluruh kementerian lembaga, instansi termasuk Pemda harus ada protokol kesehatan. Jaga jarak, kebersihan tangan dan sebagainya, cuci tangan dengan hand sanitizer, memakai masker, dan kemudian ruang-ruang kerjanya juga antara kursi dan meja ada jarak yang paling tidak 1,5 meter, termasuk pertemuan-pertemuan juga harus dirubah polanya. Terbatas, ada jaga jarak, dan hal-hal untuk aktivitas melayani masyarakat secara produktif ini harus menjadi kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi boleh dikatakan hampir seluruh pemerintah di dunia pada awalnya tidak siap. Dan ini memang harus dipersiapkan untuk menghadapi krisis ini.
Memang wajar awalnya semua pemerintahan gagap menghadapi pandemi COVID-19, baik negara besar maupun negara kecil. Tapi kami yakin NKRI ini ada semangat untuk setidaknya meredam, semangat untuk setidaknya berbuat sesuatu dengan gotong royong, dengan menerapkan birokrasi yang saya kira harus lebih efisien, lebih efektif, dan tadi mengikuti protokol kesehatan. Saya yakin seluruh teman-teman daerah yang dimotori oleh sekda-sekda kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk mencermati arahan-arahan kepala daerah masing-masing sampai arahan presiden, wakil presiden, kementerian lembaga, termasuk gugus tugas yang ada. Bapak-Ibu sekalian, walaupun krisis yang melanda kita, tetapi pemerintah ini apapun harus berjalan untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu tahunan atau 5 tahunan ke depan. Dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan tersebut, saya kembali mengingatkan kepada kita semuanya, saya kira tetap menjalankan beberapa skala prioritas pendayagunaan aparatur negara dan reformasi sebagaimana yang telah digariskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentunya dalam konteks anggaran, dalam konteks kebijakan-kebijakan skala prioritas, kita akan coba nanti mengikuti apa yang menjadi perencanaan Bappenas, perencanaan Kementerian Keuangan yang saya kira tidak lepas daripada visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Bapak-Ibu sekalian, saya kira kami ingin mengingatkan kembali yang tadi kami sampaikan sudah jelas. Berbagai arahan-arahan daripada Bapak Presiden. Dan pengalaman ini juga yang menunjukkan di mana pegawai yang benar-benar diperlukan dan mana yang tidak, bahkan juga mana jabatan yang diperlukan maupun mana yang tidak, saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah bisa memetakan dengan baik. Penerimaan CPNS tahun kemarin sudah kita arahkan, tidak menerima pegawai administrasi kembali. Harus kita catat bahwa 4,3 juta ASN kita yang 70% berada di daerah, itu 1,6 juta lebih itu adalah pegawai dalam standar administrasi. Nah, ini yang saya kira mulai kita kurangi. Saya sudah ketemu dengan Bapak Mendiknas misalnya, hampir 3 jam lebih. Kami mendengarkan hampir 2 jam arahan Ibu Menteri Keuangan dan Bappenas juga. Arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Wakil Presiden, bagaimana untuk bisa membuat sistem ini baik. Masih kurang 700.000 tenaga pendidik, masih kurang 270.000 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, dan masih kurang 100.000 lebih tenaga penyuluh pertanian, penyuluh pengairan, penyuluh kehutanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini dalam konteks arahan Bapak Presiden yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, pengalihan jabatan struktural yang setingkat eselon 3, eselon 4, kejabatan fungsional, saya kira ini juga harus kita cermati secara bersama. Saya kira hal-hal inilah yang harus kita tempuh. Sudah banyak, hampir tadi saya sebut 58% sampai 60% sudah selesai menginventarisasi beberapa penyetaraan jabatan-jabatan struktural ke fungsional. Ada juga beberapa kementerian yang berani memangkas eselon 1-nya. Tapi juga ada beberapa kementerian lembaga karena kebutuhan menambah jumlah eselon 1 atau menambah jumlah eselon 2-nya. Karena sebagaimana tantangan dan menjawab dari visi misi Bapak Presiden. Saya kira kami juga hadir di sini juga Kepala BKN. Saya kira nanti bagaimana membangun sebuah IT yang terpadu antara Bappenas, antara Kementerian Keuangan, antara Kemenpan RB, dan antara BKN dan LAN. Saya kira ini beberapa kebijakan membangun aplikasi-aplikasi yang saya kira akan bisa lebih cepat membangun kinerja antara pusat dan daerah yang harus
semakin terpadu. Yang kedua adalah penyesuaian sistem kerja, yang saya nanti mohon masukan para pembicara yang punya pengalaman di bidangnya masing-masing, baik di BUMN, di swasta, termasuk hal-hal yang lain. Saya kira kondisi kenormalan baru menghendaki kita semua untuk tetap produktif sebagaimana arahan Bapak Jokowi dengan situasi yang berbeda. Jangan sampai pandemi COVID ini menurunkan semangat kerja kita untuk berprestasi, untuk melayani masyarakat, untuk menggerakkan, mengkoordinasikan masyarakat, dan sebagainya. Dan kita harus terus bekerja menjalankan pemerintahan dengan sistem kerja yang berbeda dengan sistem kerja sebelumnya. Dan kita harus mulai melakukan pengaturan kerja secara fleksibel. Karena sejumlah daerah, sejumlah kementerian lembaga juga punya SOP, punya langkah-langkah kebijakan yang berbeda. Yang ketiga adalah penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang saya kira perlu kita tata. Bagi pegawai yang memang tidak mampu menguasai ini, kan juga tidak mungkin kita berhentikan spontan. Karena ASN juga ada batas masa usia pensiun dan sebagainya. Saya kira ini perlu beberapa telahan-telahan, apalagi yang punya riwayat kesehatan ini juga harus dicermati dengan baik sehingga tugas kerja kedinasan di kantor dan tugas kerja kedinasan di rumah ini juga harus dibagi dengan baik oleh teman-teman sekda di daerah, termasuk Pak Sekjen, Pak Sestama, Pak Sesmen di kementerian lembaga yang ada. Untuk saya kira ini dijaga. Yang penting ASN kita tuh harus sehat, tetap melayani, tetap produktif, tetap profesional. Dan saya kira ke depan juga harus kita cermati dengan baik. Saya kira sebagian besar instansi pemerintah sudah mulai memiliki aplikasi-aplikasi. Dan juga tadi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komunikasi. Saya kira kementerian lembaga sudah punya sistem dan pola. Mungkin sistem yang bisa Bapak Ibu lihat di Kementerian Keuangan misalnya, itu sudah sistem meritnya sudah cukup bagus sekali. Kemudian Bappenas juga sudah menerapkan sebuah sistem, apalagi nanti dalam konteks satu data tunggal yang juga harus terimplementasi dengan baik. Kelemahan kita memang masalah data. Masing-masing kementerian lembaga punya berbagai macam data, punya berbagai macam IT. Ini yang saya kira perlu harus kita selaraskan dengan baik. Karena hampir 1,4 triliun belanja kita tiap tahun untuk membelanjakan IT ini yang saya kira harus lebih diarahkan agar punya sebuah sistem yang terintegrasi sehingga teman-teman sekalian punya pola pikir yang lebih komprehensif integral dalam ASN kita ke depan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada poin keempat adalah reformulasi sistem manajemen ASN. Itu juga saya kira penting. Apakah kita memang memerlukan pegawai yang banyak, seperti 4,3 juta misalnya. Apakah kita juga memang harus mungkin timbul untuk menguji keajegan sistem manajemen ASN kita. Saya kira sama. Jadi beberapa tugas-tugas di pemerintahan tidak harus semua ASN. Kami mengapresiasi teman-teman di Pemda, kementerian lembaga yang mengangkat tenaga honorer mungkin untuk jabatan cleaning service, untuk jabatan supir, untuk jabatan-jabatan yang lain yang tidak harus ASN. Saya kira ini anggaran yang cukup besar juga. Karena daerah juga masih memerlukan tenaga. Ya tenaga untuk apapun juga, termasuk tenaga-tenaga honorer yang juga untuk jadi guru misalnya. Karena kita ingin membangun sistem yang sudah mulai dipersiapkan dengan sangat bagus sekali oleh Bapak Mendiknas kita untuk persiapan-persiapan tenaga ini. Jadi kalau kita melihat ke depan ini, kita ingin terus-menerus memperbaiki sistem manajemen kita. Dan ternyata diantaranya masih ada yang cukup relevan, dan ini harus mempercepat atau memperkuat pelaksanaan. Antara lain berkaitan dengan perencanaan
kebutuhan pegawai. Saya yakin Pak Bima dari BKN sudah punya perencanaan ini dengan detail, dengan data ASN kita yang ada ini. Dan perencanaan kebutuhan pegawai ini harus benar-benar dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi. Jika strategi organisasi berubah, maka sudah seharusnya kita melakukan perubahan juga dalam menyusun perencanaan pegawai. Dan dengan adanya pandemi COVID ini, saya kira seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, tentunya sudah melakukan merencanakan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri, termasuk perubahan menyusun kebutuhan pegawainya. Dan barangkali pegawai-pegawai yang kita butuhkan di masa mendatang adalah pegawai atau ASN dengan kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Berikutnya adalah masalah manajemen talenta. Itu juga saya kira harus kita berani melakukan penyesuaian-penyesuaian agar kita dapat segera keluar dari kondisi kritis ini. Sehingga birokrasi kita memerlukan ASN atau pegawai dengan talenta yang tinggi, yang hanya dapat diwujudkan dengan menerapkan manajemen talenta secara konsisten. Kemudian sistem merit. Sejauh ini kita juga memperoleh capaian yang menggembirakan dalam penerapan sistem merit. Tetapi pencapaian ini tampaknya di masa-masa mendatang juga akan terus diperlukan peningkatannya. Dengan penerapan manajemen talenta yang baik, kita akan memiliki stok calon-calon pimpinan birokrasi yang berkualitas. Saya pengalaman mulai Kemendagri sampai sekarang dalam sidang TPA, menentukan eselon 1 saja, itu begitu sulitnya mencari sosok pimpinan di tingkat eselon 1 yang punya pola pikir komprehensif integral. Padahal dia mungkin sudah sekolah di Sespim, mungkin sekolah di Sesko bagi TNI Polri, mungkin sudah sekolah di PKN, di LAN, ataupun di Lemhanas, dan berbagai tingkatan-tingkatan kejenjangan yang ada, tapi sangat-sangat sulit. Apalagi juga ada telahan dari BIN dalam konteks pemahaman, dia terpapar enggak masalah radikalisme, terorisme, bagaimana catatan daripada data keuangan lewat PPATK, misalnya juga harus menjadi perhatian kita bersama. Yang terakhir adalah masalah akuntabilitas kinerja. Penerapan sistem kerja yang menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru, ini memerlukan adanya sebuah budaya akuntabilitas di seluruh level organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi harus menjabarkan target-target kinerjanya secara jelas dan secara relevan. Mulai dari target organisasi, turun ke target unit kerja, sampai pada level individu, yang kemudian menjadi dasar penilaian kinerja bagi setiap pegawai. Dengan demikian, ada keterkaitan antara kinerja yang dihasilkan oleh individu dengan target yang ingin dicapai oleh organisasi. Setiap individu ASN harus memiliki kesadaran bahwa organisasi sangat membutuhkan kontribusinya dalam mewujudkan target-target organisasi yang ada. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira saya mohon nanti beberapa masukan-masukan, saran-saran kritis, pikiran-pikiran dari Prof. Renal Kasali, kemudian Prof. Eko Prasojo, Bapak Alex Denny, Bapak Mambudi, dan masukan-masukan para peserta seminar ini. Bagaimana akan banyak mengungkap lebih banyak hal-hal yang akan bisa kita serap dalam konteks bagaimana kita untuk menata sistem manajemen SDM kita ke depan. Baik yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, berkaitan dengan pengembangan karier, berkaitan dengan penilaian kinerja dan penghargaan, berkaitan dengan perencanaan yang paling penting, kemudian kaitan dengan perekrutan dan pengembangan kompetensi yang ada. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan-masukan yang nanti akan disampaikan oleh para pembicara yang saya kira sudah pakar di bidangnya masing-masing ini. Selamat mengikuti webinar melalui Zoom seminar dengan topik birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru.
dalam kerangka untuk mewujudkan sistem kerja dan manajemen SDM yang harus semakin efektif, harus semakin efisien, harus semakin produktif, harus semakin transparan dan akuntabel berbasis IT. Saya mohon nanti Pak Sesmen, Pak RB akan menjadi moderator dalam upaya menggali lebih banyak masukan-masukan sehingga tahapan-tahapan menjabarkan visi misi Bapak Presiden Jokowi kemudian memasuki new normal ini saya kira akan bisa lebih cepat. Semoga yang dapat kita lakukan pada hari ini akan dapat memberikan kontribusi bagi upaya kita untuk memperbaiki birokrasi kita ke depan yang harus semakin baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.